kini. Aduh, aku ngantuk tapi aku belum mau tidur. Hai, halo, selamat malam. Siapa yang di sini belum ngantuk? Aku. Cara ngeliat komen tuh gimana ya? Kok nggak ada sih komennya? Kok nggak ada guys komennya? Gimana sih komennya? Kok nggak ada sih? Aku sabar. Waktu itu pernah kejadian kayak gini juga kayak oh ini dia. Turusa belum Kak Emilia, belum mau turu. Tuh gak sih, pas aku mau cerita satu hal gitu ya ke kalian. Ini pengalaman pribadi aku. Jadi kan waktu pas hari apa ya? Sabar aku lupa. Sabar, aku ngap dulu, boleh gak sih guys? Ngap bentar aja. Oke. Aku udah selesai ngapnya. Jadi waktu hari Kamis kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kan hari Kamis itu kan oma dari papa aku kan meninggal kan. Seperti yang kalian tahu waktu itu. Nah, aku tuh di situ sebenarnya udah bingung banget posisinya di antara aku pulang atau aku tetap di sini. Soalnya kalau aku sebenarnya udah mau pulang, tapi mama aku bilang udah kamu lanjutin dulu aja. Soalnya kan waktu itu masih ada satu kota lagi kan, masih ada Solo. Maksudnya kalau dibatalin juga nggak enak gitu loh, dan akan memperibetkan satu hal gitu loh, malah jadi hancur semuanya kan. Karena kan maksudnya ada yang beli MNG aku sama tusut aku. Takutnya nanti kalau misalnya di cancel jadinya agak sedikit ribet buat ngurusinnya. Karena mama aku juga bilang nggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Ya udah, akhirnya aku lanjutin kan yang di Solo kan. Nah, setelah selesai yang di Solo itu, aku tuh harusnya ikut yang Banjarbaru. Aku harusnya masih ikut event off air yang Banjarbaru. Tapi karena ada yang berduka, jadinya aku tuh pulangnya hari Sabtu bareng member-member yang gak ikut Banjarbaru, kayak Cilin gitu. Mereka tuh gak ikut karena mereka kuliah. Tadinya tuh aku masuk line up Banjarbaru, tapi karena itu digantilah sama Kashel kan. Terus aku tuh pulang hari Sabtu. Nah, member-member kayak Cilin yang emang udah dijadwalin buat ke Jakarta di hari itu, mereka tuh flightnya tuh jam 11. Mereka flightnya sekitaran jam segitu. Sedangkan aku juga mau balik ke Jakarta ya hari Sabtu, tapi flight di jam 11 itu udah full. Jadi aku gak bisa ikut mereka yang jam 11. Jadi mau gak mau aku harus yang lebih siang lagi. Aku dapat flight, tapi aku dapat flightnya itu jam 2. Jam 2 bukan ya? Iya jam 2 kalau gak salah ya. Aku lupa. Jam 2. Nah, di situ posisinya aku benar-benar sendiri gitu loh flightnya. Jadi memang semua staff dan semua member yang balik ke Jakarta pada hari Sabtu itu semua flightnya di jam 11. Sedangkan aku kan juga mendadak ya, maksudnya pulang ke Jakartanya mendadak karena ada kabar duka. Jadi aku mendadak kan. Jadi maksudnya mau ikut yang flight jam 11 juga udah gak bisa karena full. Jadinya aku dipesenin flight sendiri jam 2.
Nah, aku tuh sebenarnya santai-santai aja karena aku ngira aku akan ikut yang flight jam 11 yang bareng member-member sama staff. Tapi ternyata pagi-paginya tuh aku dikabarin pas yang sebelum Solo. Sebelum Solo di hari yang aku event di Solo itu dikabarin, Raisa kamu nanti hari Sabtu juga flightnya tapi jam 2. Terus aku kayak, oh oke kak, kasih kak. Aku tuh panik sih karena pasti aku sendiri nih, tapi mau gimana gitu kan karena udah dipesenin juga. Ya udah akhirnya aku menerima kalau aku akan flight sendiri. Kayak aku nggak ini sih, aku berusaha untuk tetap positive thinking, berusaha aku pasti bisa kok walaupun itu pengalaman pertama aku gitu loh. Terus saya kira pas hari Sabtu tuh ya, kan flight aku tuh jam 2 dan aku tuh posisinya di bandara tuh udah dari pagi karena ngikut yang member-member yang flightnya jam 11. Kita tuh udah dari pagi ke bandara. Terus aku mau check in sekitaran jam berapa ya, jam 10 kalau gak salah ya. Mau check in jam 10, mau ngikut yang member yang flight jam 11, tapi katanya gak bisa. Kalau misalnya nanti kamu flightnya jam 2, kamu check innya harus jam 12-an. Ya udah, akhirnya semua member dan staff yang ke Jakarta udah duluan. Aku nunggu sendiri di bandara. Aku kayak ke tempat makan gitu kan, terus aku nunggu di situ sampai jam 12. Terus ya udah tuh cara ada disco guys, ada disco dari Kak Sultan, terima kasih si Kak Sultan. Nah udah pokoknya kan aku nunggu di situ kan. Aku sebenarnya punya cerita lucu tapi aku tuh nggak tahu boleh ceritain ini apa enggak. Ya udahlah, nggak usah. Pokoknya intinya aku ketemu dengan seseorang, enggak sih, udah kita cerita aja biar kalian gak penasaran. Jadi di tempat makan itu dia tuh nyetel lagu JKT. Sebenarnya tadinya aku kedua tempat makan sih. Yang pertama itu aku emang buat makan, terus yang kedua aku beli minum. Nah yang beli minum ini dia nyetel lagu JKT gitu kan. Dia nyetel lagu JKT, terus aku kayak diem doang, aku kayak pesen aja gitu kan, aku pesen minumannya. Terus aku nunggu lah sebentar kan, tadi ada disco dari Kak siapa tuh, tadi ada disco, sabar guys, dari Kak Sultan lagi, terima kasih Kak Sultan. Nah aku kan nunggu nih, udah selesai pesan, aku nunggu. Terus pas aku ambil, staffnya tuh bilang begini. Dia nanya ke aku, kakak Raisa ya, terus gitu kan. Aku yang kayak iya, aku kayak gitu kan. Terus dia minta foto, terus aku bilang maaf ya tidak bisa gitu. Udah tuh, abis setelah itu aku langsung, karena itu udah jam 12 kan, jadi aku langsung buru-buru buat check in. Aku masuk, terus aku check in lah. Jujur menurut aku agak susah sih kayak untuk check in sendiri, karena aku juga nggak punya pengalaman gitu loh. Apa-apa aku kalau misalnya flight pasti selalu diurusin sama mama papa kan. Aku nggak pernah check in sendiri, aku nggak pernah apa-apa tuh sendiri, nggak pernah gitu loh. Pasti aku selalu ngikutin jalan mama papa aku gitu kan. Terus udah aku check in, aku taruh bagasi. Terus akhirnya aku jalan sesuai dengan aku bener-bener gak nanya sama sekali, jadi aku dengan pedenya aku jalan karena di situ maksudnya udah ada arah-arahnya mau kemana gitu loh. Jadi aku sebenarnya nggak perlu nanya. Ada diskon dari Kadika, terima kasih. Sabar guys, ini Kelly masuk aja ya, sabar. Halo guys, ini Kelly. Lagi pada nonton showroomnya Raisa ya? Begitu ya? Gimana cara lihat komen? Itu di sini. Kok aku jadi lupa sih cara pakai showroom? Mana sih tadi? Super shy. Koli. Udah, nanti aku keburu ngantuk.
Kak tadi aku lagi cerita Kak. Dari Kak Daniel. L-nya berapa nih? Banyak banget, buset. L-nya 5. Kelly jangan ganggu please. Emangnya kenapa? Lagi cerita, nggak enak kalau cerita dipotong. Beneran deh, sumpah. Oke guys, bye bye. I'm super shy. Ada disco dari Kak Dak Dik Duk Duer. Oke, kita lanjut cerita ya. Tadi tuh kita cerita sampai mana sih? Oh ya, jadi kan tadi aku cerita, aku bener-bener gak nanya sama sekali kan sama staffnya. Aku bener-bener yang kayak jalan sesuai dengan arah. Terus akhirnya setelah check-in kan kayak disuruh scan gitu di kertas, aku scan. Terus baru aku pengecekan perlengkapan lah kayak tas gitu bla bla bla. Terima kasih diskonya Kak Ramos, pacarnya Raisa. Oke. Terima kasih diskonya Kak Iku, bucin Kelly. Maaf ya Kelly-nya udah aku usir. Oke. Tadi sampai mana ya? Aku jadi lupa. Oke, udah selesai pas pengecekan tas gitu bla bla bla, udah selesai, jalan. Dan kan itu aku check-innya bener pas jam 12 ya. Jadi pas di ruang tunggunya itu masih jam 12:30. Sedangkan flightnya jam 2. Jadi kayak aku punya 1,5 jam untuk menunggu gitu loh. Tapi aku lebih baik nunggunya lama dibanding aku check-innya buru-buru gitu. Saya kalau buru-buru, apalagi misalnya aku baru pertama kali ya, kalau buru-buru takutnya ada yang kelewat atau ada yang salah. Jadi mendingan aku duluan nih check-innya, biar pas di ruang tunggunya aku jadi santai gitu loh, tinggal masuk ke pesawat aja kan. Terus udah tuh aku nunggu sampai jam 2. Untung ini pesawatnya nggak delay. Kalau delay aku jadi kayak gila, aku udah males banget kalau delay soalnya. Nah udah tuh aku kan udah masuk pesawat. Terus aku duduk di samping jendela. Ternyata samping aku tuh ibu-ibu 2 orang gitu kan. Terus aku selama di pesawat aku cuma dengerin lagu doang. Terus aku tidur, aku bener-bener gak ngapa-ngapain. Biasanya aku kalau di pesawat tuh aku biasanya makan atau kayak aku nonton sesuatu gitu. Kayak aku nonton film yang udah aku download, tapi kayak ini gak sempet sih. Jadi aku cuman dengerin lagu sambil tidur. Terus aku pas aku bangun pas aku bangun udah nyampe ternyata. Gitu kan. Terus jadi gini guys, ada satu miskom gitu di antara aku sama salah satu staff JKT. Kan waktu itu pas aku flight sendiri, banyak kakak-kakak member sama kakak-kakak staff yang khawatir sama aku kan. Masalahnya mereka juga gak bisa ganti flight ke yang jam 2 gitu loh buat temenin aku, karena udah terlanjur yang jam 11. Jadi akhirnya waktu itu ada salah satu staff dari JKT yang berniat untuk menunggu aku di bandara. Dia bilang ke aku, yaudah nanti aku tunggu kamu sampai kamu turun dari bandara ya, gitu. Jadi maksudnya dia mengkonfirm bahwa aku sudah nyampe di Jakarta gitu loh. At least ya dia nungguin kan. Tapi dia tuh nungguinnya di bandara Halim. Sedangkan aku turunnya di bandara Soekarno. Terus aku kan gak ngelihat ya, maksudnya di kertas itunya aku tuh gak ngelihat gitu loh kalau misalnya aku turunnya di bandara Soekarno gitu. Terus aku cuman kayak staffnya tuh kayak bilang, kamu turun di Halim kan ya? Terus kayak ya. Aku kayak gitu kan, aku udah bilang iya. Terus akhirnya pas aku udah landing, aku buka HP tuh, staffnya bilang gini, Raisa ternyata kamu turun di bandara Soekarno, WK gitu. Terus kayak oh iya kak, sorry miskom kak. Terus ya udah akhirnya dia nggak jadi, ya maksudnya dia di Halim adanya dan aku di Soekarno, jadi kayak dia nggak bisa melihat bahwa aku sudah turun dari pesawat itu. Jadi kayak aku benar-benar apa-apa sendiri di saat itu. Ada disco dari Kak Sultan Amanda dan dari siapa tadi tuh, Kak Sultan lagi ya. Tadi itu ada 2 tapi aku belum baca deh. Terima kasih ya diskonya Kak Sultan. Kita sudah sempat bertemu waktu itu di MNG. Dan pokoknya apa-apa itu pengalaman flight aku sendiri.
ya deg-degan sih, emang deg-degan, cuman tuh kayak aku walaupun aku nggak tahu mau kemana, tapi at least kamu percaya sih, kamu percaya diri aja sama diri kamu sendiri gitu loh, kayak ini mah easy 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 aja tuh, nyampe kan gak nyasar kan guys. Bocil nih bos, nggak, aku udah bukan bocil, no 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 no, ya pokoknya gitulah. Terus besoknya tuh aku kan sempat cerita di private message kalau misalnya aku bakal ke Lampung kan, karena oma aku tuh asalnya dari Lampung, jadi aku tuh ke Lampung buat pemakaman. Orang-orang ngiranya aku ke Lampung itu buat liburan. Padahal tidak. Aku waktu itu hari Sabtu aku pulang dari tunggu guys, aku mau baca komen, aku cerita mulu dari tadi. Aduh. Mana nih, kita baca komen. Belum punya KTP, gak usah berisik deh. Iya maaf ya Kak Dev. Kak Dav. Nah pokoknya waktu itu akan bilang ke Pem kalau misalnya aku ke Lampung. Nah tapi tuh mereka rata-rata ngiranya aku liburan ngaps, padahal saya pemakaman. Kan hari Sabtu aku balik ya, aku udah nyampe rumah tuh sekitar sore lah, jam 5-an gitu kan, aku udah nyampe rumah nih. Nah malam-malamnya tuh aku siap-siap, soalnya minggunya aku udah berangkat ke Lampung lagi. Jadi si Kelly itu dia flight hari Minggu pagi dia flight ke bandara Soekarno kan. Terus di situ aku udah tunggu dia, jadi kayak kita ketemunya di bandara, abis itu baru kita flight ke Lampung bareng-bareng. Terima kasih diskonnya Kak Ikuy. Nah kita ketemuan di bandara Soekarno, terus kita baru flight ke Lampung bareng-bareng. Nah itu juga si Kelly tuh pas flight dari Surabaya ke Jakarta juga pengalaman dia sendiri, flight sendiri gitu loh. Terus kita ke Lampung juga ini pertama kalinya kita flight berdua, kayak gak ditemenin orang tua sama sekali gitu. Nah kan hari Minggu siang kita flight ke Bandar Lampung. Terus di Bandar Lampung dijemput mama papa. Terus malamnya itu aku malam kembang. Nah besok paginya, Senin paginya itu aku pemakaman. Aku tuh sebenarnya sama oma aku ini kan nenek aku dari papa kan. Aku tuh sebenarnya apa ya, deket. Kalau dibilang deket kan nenek sendiri, cuman karena terbatas sama jarak, maksudnya kayak dia kan di Lampung, aku kan di Jakarta gitu ya, jadi kita tuh nggak sering ngobrol gitu loh, karena ya itu jauh, apalagi aku juga sibuk sama JKT kan, apalagi nenek aku tuh uh, tahunnya kelahiran 42 tau guys, jadi dia tuh pas penjajahan nenek aku tuh udah lahir tahun kelahiran 42 itu. Kalau kakek aku yang dari papa itu kelahiran 32. 32 tambah 10 ya 42. Ya 32. Jadi mereka tuh mengalami masa-masa penjajahan. Wow. Iya betul. GG bukan guys, GG kan. Amazing. Terus apa namanya? Aku nggak tahu ya, kalian tahu tahu kalau kakek aku udah meninggal apa belum? Pokoknya kakek aku tuh juga meninggal. Kakek aku yang dari papa tuh juga meninggal 2 minggu yang lalu. Terus nenek aku kemarin baru meninggal. Jadi nggak lama lah jarak mereka berdua meninggalnya tuh. Tapi kayaknya yang kakek aku meninggal kalian nggak tahu deh. Jadi aku selama di JKT tuh aku udah kehilangan 3 orang. Ya maksudnya ada yang meninggal kan dari papa sama mama. Oh. Ya pokoknya 2 minggu yang lalu tuh kakek aku yang dari papa meninggal. Terus akhirnya nenek aku nyusul. Terus nanti aku balik lagi ke Lampung buat 40 harian gitu.
Pas hari ini aku udah pulang dari Lampung, gila aku bener-bener kangen sama kamar aku. Gitu. Ya aku tuh bener-bener kayak seminggu pergi dari rumah, terus baru semalam, tinggal semalam, terus pergi lagi ke Lampung. Oh ya, keep strong, terima kasih ya, terima kasih banyak. Aku tuh kan, ya aku tadi bilang aku nggak begitu dekat sama nenek aku karena kita juga jarang ngobrol kan. Tapi aku tuh juga bukan tipe orang yang suka nangis gitu loh, maksudnya bukan apa-apa aku nangis gitu loh. Kayak aku tuh termasuk orang yang susah buat nangis sebenarnya. Nah pas nenek aku meninggal, pas aku dikabarin juga waktu itu kan, pas aku dikabarin kan aku udah di Solo ya. Itu pas dikabarin tuh aku cuman kayak kaget gitu loh, kaget tapi aku nggak bisa nangis. Terus akhirnya aku telepon mama aku kan, aku telepon mama, terus mamaku tuh sore udah kayak udah nggak bisa bersuara, kayak udah lemes banget gitu loh. Terus aku kayak yaudah, aku bilang jangan sedih-sedih, udah ikhlasin aja, aku bilang gitu kan. Terus nanti aku bilang ke mamaku, aku kayak nanya kapan ke Lampungnya, jam berapa, ya udah hati-hati ke Lampungnya, aku pokoknya bilang kayak gitulah ke mamaku. Supaya mamaku tuh juga, aku tuh berusaha untuk tenangin mamaku gitu loh, karena mamaku tuh udah pernah kehilangan mamanya, jadi kayak gimana sih, pokoknya aku tahu perasaan mamaku saat kehilangan mamanya gitu, ngerti gak sih guys, pasti sakit gitu kan. Nah pokoknya setelah itu pas di pemakaman tuh aku baru nangis. Aku bener-bener ngerasa kalau aku tuh udah nggak punya nenek sama kakek sama sekali. Aku tuh bener-bener kayak wah nggak bisa, aku tuh mau tahan kayak aku nggak boleh nangis. Ternyata aku nangis cus gitu ya. Tapi sedikit doang, soalnya aku nggak bisa nangis yang kayak emang bener-bener diperlihatkan gitu loh. Kan si itu ya, si siapa, Kelly kan nangis kan ya, dia nangis duluan tuh, karena dia nangis makanya aku jadi nangis. Terus dia nangis tuh samping mamaku, dia bener kayak udah kayak sesegukan gitu loh nangisnya. Aku ikut nangis jadinya kalau udah dengar orang nangis tuh, pokoknya itu. Terus ya udah, habis itu aku balik ke Jakarta. Tadi aku mau balik ke Jakarta tuh Senin sore, tapi kata papa aku jangan, capek. Ya udah, akhirnya tadi pagi baru balik ke Jakarta. Terus tadi jam berapa tuh aku lupa, pokoknya udah sore ke malam aku ini deh udah nyampe rumah. Oh ya, kalian pernah gak sih kayak ngerasa apa yang kalian rasain tuh kayak ada yang ngeganjel gitu loh, tapi padahal tuh nggak ada apa-apa. Kayak kalian ngerasa ih ada apa sih, tapi tuh kayak maksudnya kayak bener-bener nggak ada suatu hal gitu loh, tapi kayak ngerasa kayak aduh apaan sih, ada apa gitu. Aku dari kemarin ngerasain itu, sumpah. Aku kayak dari kemarin ngerasain itu banget, padahal tuh nggak ada apa-apa, tapi rasanya kayak hati tuh nggak enak. Relate. Oh ya, by the way kan aku udah nggak masuk sekolah selama seminggu lebih 2 hari ya. Tapi aku tuh tetap nanya ke wakil kelas aku tetap nanya tugasnya apa aja. Pengen tuh shoot sama kamu, Rai, Kak Jundi. Oke, next time kita tuh shoot ya. Kalian pasti sudah melihat beberapa yang mengupload di TikTok tuh shoot sama aku. Hihihi, terima kasih. Aku seneng banget tahu waktu ada yang nge-upload percakapan MNG di TikTok sama aku. Terus atau ada yang nge-upload tuh shoot foto tuh shoot sama aku di TikTok. Oh my god.
Terima kasih banyak. Lucu banget sih kalian. Aku juga mau shoot sama kamu, Rai. Iya, next time ya Kak Jojo. Nanti kita shoot. Oke. Kenapa ya? Guys, menurut kalian mau gak sih kalau misalnya nih, kan kalau MNG versi online-nya kan video call ya. Kalau shoot versi online sih Cekica. Maksudnya tapi kalau Cekica tuh kan kadang ada yang birthday Cekica, ada juga yang Cekica after show kan. Kenapa gak Cekica juga diadain setiap bulan? Ngotot. Tapi emang enakan shoot offline sih. Siapa yang video call sama aku bulan ini? Aku ngira bulan ini nggak ada video call loh, karena masih udah konser, udah tour. Kukira nggak ada, ternyata ada. Kuras hartaku manis. Ya ini lagi dikuras sama JOT. Semangat ya semuanya. Pelan-pelan Om JOT. Semangat. Semangat buat kalian semua. Terima kasih Kak Sultan diskonya. Flan Om JOT. aku sih nggak kebayang ya kalau jadi kalian, kayak aku akan mengeluarkan berapa banyak gitu. Apalagi kalau osinya banyak ya kan. Aku baru masuk sekolah Kamis karena besok kita libur. Yes. Besok kita libur. Kamis aku baru bertemu dengan teman-teman baru aku. Raisa, kamu mirip Chef Renata. Apa iya Kak Hanif? Kalian tim Chef Arnold, aku tim Chef Renata. Kelas. Tugas aman gak, Rai? Enggak aman. Aku tuh cuma nanya doang ke wakil kelas aku, kayak tugasnya apa. Dikerjain? Enggak, nanti aja. Santai dulu enggak sih? Terima kasih diskonya Kak Elsie. Terima kasih banyak. Kak Raisa, aku juga masuk sekolah hari Kamis. Iya, kita bareng Kak Ipe. Apakah kamu pernah merasakan MPLS, Rai? Oh, tentu pernah. Tentu saja pernah. Setiap orang sepertinya pernah merasakan MPLS, bukan? Kalau waktu pas MPLS SMA ya, kan itu kita kayak anak-anak MPLS disuruh buat hafalin gerakan gitu kan. Aku tuh sangat amat menyepelekan gitu loh. Kayak ya udah, kalau diulang-ulang berkali-kali juga aku bakal hafal. Ternyata bener sekali, aku benar-benar hafal karena ya JKT gitu kan. JKT kan udah biasa menghafalkan koreo hanya dengan beberapa jam gitu. Jadi kayak ini mah EZ gitu. Soalnya tuh OSISnya tuh orang-orang yang ngurus OSISnya tuh kayak bilang kayak gini, kalian kalau ada yang gak hafal saya tarik ke depan ya gitu. Aku tuh ya maksudnya aku lagi proses menghafalkan gitu kan. Pada saat diulang-ulang terus itu aku lagi proses menghafalkan, kayak masih ada juga yang salah. Tapi OSISnya gak narik aku tuh. Mana ini gue salah-salahin nih. Tapi dia gak narik aku. Ya kali mau narik saya ubah koreonya lebih gampang.
Tips bolos sekolah Rai. Mana tadi? Kak Cendi. Waduh, aku aja jarang bolos. Aku biasanya izin karena ada JKT. Sombong dikit gak ngaruh. Ya dong. Raisa bayar kas, Raisa. Aduh, masuk sekolah aja belum udah disuruh bayar kas. Waduh. By the way, kalian tahu kan yang di storynya Cilia yang kecilin TV itu kan? Jadi itu ceritanya tuh aku sama Gen 10 yang tim A lagi ngumpul gitu kan. Kita lagi makan malam gitu di kamar aku. Nah, itu tuh Cilia tuh kan aku lagi makan ya, itu posisinya aku lagi makan tuh ya. Terus tiba-tiba Cilia, Rai kecilin TV-nya. Aku sebenarnya tahu konsepnya bahwa itu disuruh untuk mengecilkan volume TV-nya, bukan untuk mengecilkan TV-nya. Ada perbedaan ya di antara dua kata itu ya. Dua kalimat itu, sorry. Terus ya, oke, kalau itu maumu Cilia, aku kecilin dah TV-nya tuh. Terus itu Cilia udah ketawa besar gitu loh. Tapi kalian tahu kan maksudnya itu tuh udah retake gitu, bukan cuma sekali take. Karena kan pasti kalau sekali take kan nggak mungkin ya. Itu tuh udah retake berapa kali, kayak kalau nggak salah 3 deh, 3 kali retake kan. Pertama kali nggak divideoin, kedua kali tuh Cilia videoin aku tapi gagal gara-gara dia ketawa terus ketiga kali baru dia berhasil. Terus dia simpan galerinya, dia simpan videonya dalam galeri dia gitu. WKWK enggak, sebenarnya nggak disetting, cuman Cilia tuh pengen lihat pengen videoin, makanya dia nyuruh aku buat ulang, tapi sebenarnya nggak disetting. Itu emang keluar dari kepala otak aku sendiri gitu loh. Terus cuman emang disuruh ngulang, tapi natural banget ya. Iya sih, ya biasa biasa apa tuh. Nggak, jangan. Belum ngantuk belum ngantuk Kak Radit, belum. Aku belum ngantuk. Tadi udah ngantuk, tapi kalau kayak gini kan jadi nggak ngantuk lagi ya, karena saya punya teman untuk berbicara gitu loh. Jadi sudah tidak ngantuk. Terima kasih diskonya Kak Sultan. Love. Kita cerita apa lagi ya? Kayak sekarang nih kehidupan aku lagi seru-serunya, Cila. Lagi seru-serunya tuh. Oh, by the way ya guys, kayak yang aku bilang di showroom sebelumnya waktu itu, aku tuh di summer tour kali ini bener-bener gak bisa nangis sama sekali gitu loh. Bener-bener gak bisa. Even di lagu Green Flash yang itu artinya kan tentang apa ya, maksudnya itu tentang perpisahan gak sih, I guess. Pokoknya itu di lagu Green Flash yang lagu sedih tuh aku gak bisa untuk nangis gitu loh. Kayak udah kebawa senangnya, kayak apa-apa seneng, bawain lagu tuh seneng-seneng semua gitu. Tapi aku nangis sih dikit, tapi bukan pas show-nya ya. Update kehidupan dulu nggak sih? Jadi sekarang aku lagi tiduran, diselimuti oleh selimut, nggak jelas, ngomongnya nggak jelas. Jadi aku lagi tiduran nih guys, di bantal dan guling aku, dan aku ditemani oleh boneka aku. Terus di sini aku dilapisi oleh selimut aku. Dan untuk suhu AC aku sekarang 27. Terus untuk apa lagi ya? Dan di sini aku lampu kamarnya ih kenapa ya aku suka kebalik-balik gitu, astaga, jangan ya Tuhan. Dan lampu kamar aku gelap, tapi aku pakai lampu tidur jadi agak sedikit terang gitu ya. Kalian mau aku upload foto lagi nggak?
Nanti ya kalau udah ada fotonya. Raya berani bangunin Kelly nggak? Kayak Kelly nggak tidur deh. Yel tim A. Vitamin C, si paling happy. Yuhu. Kalau tim Sunkiss tuh apa ya? Sunkiss, Kiss. Nggak tahu. Takut salah Jadi aku tidak tahu ya guys ya. Oh mungkin kalian mau kayak beberapa ini gak sih, update kehidupan aku selama tour, ya gak sih? Kayak kalian pasti penasaran banget gak sih? Bentar guys, apa ya, kita cerita di Bandung deh ya. Anyway, busway ya. Pas ke Bandung tuh perjalanan udah kayak mau ke USA, kalian tahu? Lama bener, Bu Jeti. Kayak itu lama banget guys. Selama itu, karena emang macet sih, wajar Bandung ya kan, tempat wisata orang-orang. Aku tuh kita tuh berangkat dari Jakarta tuh sekitaran jam 11. Terus nyampe di USA, nyampe di Bandung. Sampai di Bandung tuh jam berapa ya, pokoknya dari sore ke malam lah, kayaknya kalau nggak salah jam 6 jam 7 deh, aku lupa ya, sekitar jam segitu. Terus setelah nyampe hotel, aku mandi dulu kan. Habis mandi, terus karena malamnya ada JR Gladi Resik untuk lagu-lagu yang akan dibawakan pada saat mini live di Bandung, jadi aku hafalin tuh pas di hotel. Aku mandi dulu, tapi aku mandi hafalin baru aku tidur bentar. Tapi aku salah sih, di hari itu aku minum kopi, jadi pas mau tidur tuh agak susah gitu loh, matanya buat nutup. Jadi ya udah, akhirnya kayak tidur ayam gitulah, yang nggak bisa tidur, tapi karena udah kebantu sama kopi kan, bener-bener nggak bisa tidur. Terus ya udah, akhirnya aku nunggu malam itu buat gladi resik kan. Itu kita gladi resiknya bener-bener malam banget, karena posisinya mallnya itu pada saat kita mau gladi resik masih banyak pengunjung gitu loh. Jadi kita nggak bisa maksain untuk tetap latihan buat mini live ya kan. Jadi kita bener-bener harus tunggu itu pengunjung sampai semuanya kosong. Jadi itu sekitar jam berapa ya, aku lupa, kayak jam 12 sampai jam 1 gitu, aku lupa. Pokoknya itu udah selesainya pagi lah. Nah setelah itu Gen 10 tuh pada makan seblak, tapi kecuali aku ya, cuman Cilia, Cilin, Kaindir tuh mereka mesen seblak. Nah aku tuh tadinya nggak mau, karena aku nggak suka makan yang jam segitu, makan jam segitu aku nggak suka. Terus yaudah, setelah selesai mereka makan, aku baru aku mesen seblak juga, dan bahkan itu porsinya banyak banget. Ternyata seblaknya tuh pedes banget, jadi aku tuh nggak sampai habis gitu, bener-bener masih setengah lebih. Itu aku udah nggak kuat. Terus aku taruh dulu kan, terus aku taruh di meja makan. Aku akan mengira bahwa besok pagi aku akan melanjutkan makanan itu, tapi ternyata enggak, karena aku sarapan. Jadi aku taruh di luar kamar, ya aku buang. Sayang. Ya maksudnya makanannya sayang gitu kan, sayang aja gitu loh, masih banyak tapi udah dibuang gitu. Terus di Bandung tuh menurut aku sih, memang Bandung kan kota yang paling deket ya, di antara semua kota yang kita kunjungin kan Bandung paling deket. Terus juga Bandung tuh kan banyak orang-orang gitu loh, maksudnya yang datang ke sana. Jadi menurut aku sangat wajar kalau misalnya emang Bandung tuh ramai banget, tuh wajar banget. Bahkan aku tuh bukannya aku tuh suka gitu loh melihat keramaian sebenarnya. Kayak aku tuh senang orang-orang pada ngeliat JKT. Aku senang kayak orang-orang pada
se-excited itu kalau JKT dateng. Terus pas mini live kan ada beberapa tuh yang dari restoran-restoran atas kan pada ngefan camin JKT, pada ngefan camin aku juga. Aku lihat tuh, terus kayak halo halo gitu. Aku bener-bener nggak, kan waktu itu sempat ada video aku lihat di TikTok, maksudnya mereka tuh khawatir gitu loh, karena muka aku tuh panik, emang panik sih di situ, tapi itu bukan akunya kenapa, tapi emang aku tuh lagi kayak apa ya, lagi beradaptasi dengan lingkungan gitulah. Tapi aku nggak kenapa-napa, tapi maksudnya nggak apa-apa gitu intinya gitu aja terus. Reisha lucu, makasih ya, kamu juga lucu kok. Terima kasih diskonnya Kak Anefta. Kalau kalian di sini ada yang nonton tur Bandung nggak? Raisa malam juga Kak Haidel. Malam. Aduh. Aku Jogja. Aku bantuin buka jalan WK. Kak Aditya makasih banyak lo ya. Terima kasih banyak Kak Aditya. Aku tuh shoot sama kamu di Solo. Oh iya Kak Septa, nanti kita tuh shoot lagi ya kalau ada eventnya. Lucu banget. Terus pas aku tuh shoot tuh kan posisinya kayak udah malam gitu ya. Terus ada banyak yang foto-fotoin aku dari atas. Terus tau gak sih guys, kan aku lagi tuh shoot ya, aku lagi nunggu jamnya tuh sampai selesai, nunggu beberapa orang yang belum tuh shoot gitu kan. Dan aku tuh lagi kosong nih. Ada tuh yang manggil aku dari atas. Dia manggil aku siapa ya? Oh, dia manggil aku Ci Jesslyn. Aku juga di situ kan maksudnya posisinya rame banget ya, jadi aku nggak dengar dia tuh sebenarnya manggil aku apa gitu loh. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi dan setelah aku dalami lagi ya, dia manggil aku Ci Jesslyn. Aku yang kayak iya hai gitu loh. Dan aku bilang, hah, waduh salah dong. Terus aku bilang ke Ci Jesslyn kan setelah aku tuh shoot, Ci maksud tadi ada yang manggil aku Ci Jesslyn Ci gitu. Tapi kayak nggak mirip tahu. Udah hai baru sadar, betul sekali. nggak apa-apa, tapi itu lucu sih. Terus apa lagi ya kejadian kocak di Bandung, tapi di Bandung tuh nggak begitu lama ya, jadi kayak cuman berasa just gitu loh, cepet gitu. Terima kasih diskonnya Kak Azra. Terus kan setelah di Bandung, besok paginya kita langsung menuju ke Semarang. Oke, by the way mau tanya nih Cia, apakah kalian sangat suka aku di Semarang? Bagaimana jawabannya kawan-kawan? Apakah kalian melihat Dora? Love banget. Aku juga love banget. Terus aku di Semarang kayak gitu. Makasih ya buat yang sudah suka sama aku di Semarang. Gue suka banget sampai gak bisa move on. Oh my god. Bikin meleot aja. Ya maaf ya. Takut kamu masuk angin. Enggak kok.
Ini sampai saat ini saya masih sehat-sehat aja. Ibu-ibu pejabat ya sawai kawai. aduh ibu-ibu pejabat tuh. Kita tuh shoot try di Semarang. Oh iya Kak Rafa. Terus shoot di Bandung kenapa pakai kaos? Oh kan waktu itu kan seharusnya Min Live itu diadakan di akhir acara kan? Iya bukan? Seperti biasa seperti kayak gitu kan. Nah tapi waktu itu sempat ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk mengadakan mini live itu di tengah-tengah acara. Ya udah, akhirnya setelah mini live, aku kan masih ada tuh shoot dan beberapa member tuh bersepakat untuk memakai kaos yang dipakai pas mini live. Jadi ya udah, akhirnya kita semua janjian lah pakai baju itu. Jadi kita nggak pakai ke baju yang kita pakai pada saat dari awal gitu loh. Jadi ya udah pakai baju kaos itu aja gitu. Iri sama yang di Semarang. Nanti next time kalau kita ke Bandung lagi, ntar aku pakai yang lebih ya, aku pakai yang akan lebih bagus, oke? Jadi tenang aja guys. Aku sudah mempersiapkan outfit untuk tour tahun depan. Gila, tour itu sangat menyenangkan itu loh. Gila ya, seseru itu. Kayak pasti ada aja gitu loh yang bikin kocak. Itu kayak ada aja kayak yang bikin kaget gitu. Terus apalagi ya pas di Semarang. Oh pas di Semarang tuh aku kaget sih. Ternyata di TikTok banyak yang editin aku masa. Terima kasih banyak loh ya. Aku sangat suka tahu kalau misalnya kalian tuh kayak membuat konten TikTok about me. Aku sangat suka dan aku tuh sering lihat konten kalian gitu loh. Jadi jangan pesimis bahwa aku tidak melihat konten kalian. Tenang aja, aku pasti lihat kok. Terus yang pas di Solo tuh aku sangat sama sekali nggak prepare tentang outfit aku ya, sumpah. Aku nyesel pada saat di Solo aku mau pakai outfit itu, aku nyesel banget karena menurut aku emang kita tuh di situ kan janjian untuk memakai pink denim, pakai baju pink tapi harus ada jeansnya. Tapi di situ aku bener-bener kayak ya udahlah pakai apa aja gitu loh. Harusnya tuh yang tadi mau aku rencanain, aku tuh mau pakai jeansnya itu celana, terus sama tank top gitu, tank top jeans. Terus di di dalamnya itu aku pakai baju warna pink gitu, atau enggak aku pakai dress jeans gitu, terus dalamnya aku pakai baju warna pink. Tapi ternyata ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang pokoknya dia itulah jadinya sampai aku minjem beberapa aksesoris kayak cincin, kalung ke Kak Ashel loh. Kak Ashel tuh ada loh semuanya, bener-bener ada semuanya. Kalau kamu tanya apa, ada. Tetap cakep bang, makasih ya bang. Love banget bang. Jadi next time kita bener-bener harus prepare dengan semua outfit di setiap kota sih. Sumpah. Aku tuh bener-bener yang kayak oke, aku harus pakai outfit ini supaya kelihatan bagus gitu loh. So nanti VC ya. Iya Kak Revan, nanti kita ketemu di video call ya. Jangan lupa ya semuanya untuk ketemu di video call ya sama saya. Buat yang ingin ngobrol lebih lanjut, siapa tahu ingin ngomongin sesuatu. Ya enggak? Iya, haha. Oke. Gue gak sia-sia ngejar lu naik motor ke Semarang. Waduh, terima kasih untuk effortnya. Duitku tiris, duitmu tiris, duitku.
duitmu tiris, duitku berlapis-lapis. Sumpah apa sih? Maaf ya. Maaf, ini suka nggak jelas nih kalau ngomong. Well. minjem 100 dong gitu kan. Oke. Aduh, ketemu sih kalian tuh kalau misalnya aku ngomong sesuatu yang lucu pasti kalian responnya juga lucu, jadi aku kayak nggak bisa berhenti buat ketawa, sumpah. Ada 100 gak ada. Terus pas yang apa kan tim A sempet ke kebun binatang kan di Solo, itu tuh aku sempet ikut juga. Aku sempet ikut tapi aku nggak videoin apa-apa karena aku kayak enjoy the moment aja sih ya. Aku kayak ya udah ngeliat orang-orang tuh pada video-video, aku kayak aduh gini ya rasanya di perkebunan perkebun binatangan apa sih. Gini ya rasanya di kebun binatang. Padahal aku udah sering ke kebun binatang. Pokoknya menurut aku tur itu sangat amat apa ya, kalau menyenangkan tuh kayak template banget ya, pokoknya di luar ekspektasi kita lah, pasti ada aja hal yang gak terduga gitu loh. Makin malam makin gak jelas, hahaha. Maaf ya, biasalah anak muda ya nggak. Selamat atas lo pertamanya Rai, terima kasih Kak Sehelai Kumis, terima kasih banyak. Dan yang lebih serunya lagi tuh kayak aku tuh jadi makin deket sama Kak Ola, Kak Ashel. Next tour Surabaya kah? Doain ya, semoga aku ke kotanya yang beda gitu loh, supaya aku bisa merasakan suasana di setiap kotanya tuh gimana. Oke. Aku pengen banget sebenarnya tur ke Bali, boleh gak sih? Tur ke Bali, terus di Bali aja gitu loh. Tolong request ke JOT buat tur ke Bali ya guys ya. Ceritain pengalaman sama sekamar sama Cilia. Oke. Dari ketiga teman aku pada saat di tim A ini ya, di tour tim A di Gen 10 kan aku ada 3 teman, Cilia, Cilin, dan Kak Indira. Jadi setiap sekamar dengan mereka masing-masing itu aku punya pemandangan yang berbeda-beda. Kalau Cilin itu tipenya orang yang males buat sarapan. Aku tuh nggak bisa sekamar sama dia karena aku harus sarapan setiap pagi. Sedangkan dia yang kayak, oke, gue tidur terus tapi gue nggak mau sarapan. Jadi kayak ya udah, dia tuh tidur banget, kayak dia ini ya apa sih? Apa namanya itu guys yang pokoknya kayaknya dia kebo ya. Soalnya kan kalau kebo kan suka tidur banget ya. Kalau aku tuh yang kayak aku harus makan gitu, jadi aku harus sarapan setiap pagi. Terus itu Cilin sih, pemandangan aku ke Cilin gitu loh, kayak oh Cilin ternyata orangnya begini. Terus kalau Kak Indira tuh sama kok, sama kayak aku, orangnya suka sarapan pagi. Terus juga kita tuh apa ya, sama-sama silent treatment banget anaknya. Jadi kalau nggak ada yang ngomong, udah tuh nggak ada yang ngomong ya. Dan menurut aku sangat amat banyak
persamaan dengan Kak Indira. Tapi kapal aku Cilia. Jadi kalau Kak Indira tuh dia orangnya penakut banget. Oh ya, kalian mau aku ceritain gak yang kenapa kita tuh bisa sekamar, masih bisa tidur di kamar Cilin gitu loh. Jadi waktu itu minum dulu sebelum makin hawanya makin panas ya kan. Jadi waktu itu kan aku mandi pertama kali ya. Terus Kak Indira mandi, abis aku mandi. Dia tuh mandi, kata dia sih ya, kalau kata dia anduk yang belum diapa-apain sama sekali, yang masih ditaruh di atas jemuran, yang bener-bener kayak masih berbentuk kotak gitu loh, belum diotak-atik sama sekali. Jadi kayak tuh orang staff hotel tuh naruh di situ udah gitu loh, gak kita apa-apain gitu. Kalau kata dia sih pas dia lagi mandi itu handuknya tuh jatuh ke lantai, dan aku mengira bahwa itu adalah efek dari itu loh, as yang di atas itu, yang kadang kan suka yang kayak ada suara, maksudnya ada angin kan dari situ, maksudnya dia bisa mungkin efek itu, makanya kenapa handuknya bisa jatuh. Tapi kita semua mengira bahwa handuk itu adalah suatu hal yang berat gitu, bukan ringan ya kan. Kalau misalnya angin aja yang ngejatuhin, kayaknya agak nggak sih, kayak nggak mungkin aja gitu loh. Nah terus dari situ aku kan lagi main HP ya, posisinya pas Kak Indira lagi mandi. Nah si Kak Indira tuh katanya mau manggil aku, pas anduknya jatuh dia mau manggil aku, tapi kayaknya karena pintunya juga ditutup, jadi dia kesusahan buat manggil gitu loh. Jadi kayak dia lanjutin buat mandi, selesai mandi, tiba-tiba pas selesai mandi dia ke kasur aku, terus dia nempok aku begini, terus dia bilang kayak gini, Rai mau tahu nggak? Terus gue kayak apa? Terus dia bilang kayak gini, tadi gue lagi mandi terus handuknya jatuh. Gue yang kayak dalam hati aku tuh aku nggak kepikiran kemana-mana gitu loh, mungkin yang emang jatuh karena kesenggol atau gimana kan. Aku yang kayak kok bisa gitu, terus bilang nggak tahu, tiba-tiba jatuh. Oh kan Kak Indira tuh orangnya parnoan ya, dan dia tuh kayak apa-apa takut gitu. Jadi yang dia ceritakan tuh jadi membuat gue takut juga. Gue tuh sebenarnya kan dia mau pindah kamar ke kamar Cilin kan, sedangkan gue tuh sebenarnya gue stay di situ aja nggak apa-apa, karena maksudnya mungkin karena gue juga nggak ngerasain, jadi gue nggak tahu gitu loh apa yang dia rasain. Jadi kayak gue merasa itu hanya hal sepele gitu kan. Tapi karena ya nggak mungkin dong gue sendiri juga di dalam kamar mau habis selanjutnya gue kan nggak mungkin kan. Jadi yaudah gue ikut Kak Indira karena katanya dia benar-benar takut kan. Ya udah kita di situlah di kamar Kak Indira, di kamarnya Cilin. Kamar Cilin terus mereka makan gitu, mereka pesen makan sedangkan aku enggak, aku emang nggak mau. Terus akhirnya aku bilang ya udah abis ini balik yuk ke kamar. Ternyata Kak Indira nggak mau balik gitu loh. Dia bilang udahlah tidur dulu aja di sini sampai jam 3 apa jam 4 gitu kan, jam 3 apa jam 4 pagi. Terus ya aku bilang yaudah, karena ya aku juga gak bisa maksain dia juga buat tidur di kamar kan. Udah tuh ternyata kita kebangunnya malah jam 8 pagi guys. Jam 8 pagi kita ketiduran, maksudnya kebelablasan sampai jam 8. Ya udah habis itu kita langsung sarapan. Habis sarapan baru kita balik lagi ke kamar kita. Dan habis itu setelah itu udah kita enggak pernah memikirin hal-hal yang kayak gitu lagi. Jadi ya udah, biarkan itu terjadilah. Cuman kalau Kak Indira tuh ya setelah kejadian itu dia tuh kan masih takutan gitu. Kalau aku kan enggak kan, karena bukan aku yang ngalamin gitu loh. Jadi dia tuh pas mandi pintunya dibuka. Jadi bukan yang, jadi kan mandi nih shower itu masih ada tutupan lagi kan. Nah terus masih ada wastafel baru pintu. Nah pintunya tuh masih dibuka gitu loh. Tapi itu kamar mandinya tuh emang agak jauh gitu dari aku.
karena dia emang takut kan, bener-bener kayak udah takut banget gitu. Ya pokoknya itulah ininya. Terus aku yang kayak kalau aku tuh karena bukan aku yang rasain, jadi aku kan masih tutup pintu gitu kan. Aku bener-bener ya udah gitu loh, mandi biasa. Tapi kalau Kandira dia emang agak parnoan anaknya ya, kalau kata gue mah. Jangan takut dong guys, jangan takutnya, hanya cerita sepele saja, kencana. Jangan takut ya. Pokoknya gitu. Tapi kalian harusnya mendengar cerita ini jangan sendirian, ajak teman gitu loh. Siapa tahu teman itu juga takut. Gitu. Oh, udah. Oke, aku stop cerita ya. Pokoknya intinya gitu ceritanya. Tapi setelah ditanya-tanya lagi ke all member ya, maksudnya yang tim A, katanya emang sempat ada juga yang jatuh gitu loh. Tapi itu barangnya emang ringan, yang kayak mungkin emang kena angin dari atas. Kalau handuk kan masih berat ya gak sih, ya kan? Iya, ya gitu lah ini ya. Terus untungnya kita tuh lamanya bukan di Semarang, bukan di hotel itu. Jadi setelah kejadian itu kita pulang kan, langsung pulang. Setelah tur Semarang kita langsung pulang kan. Jadi ya udahlah, selesai semua di situ kan. Tapi kalau sama Kandira tuh anaknya, kalau aku diem dia juga diem gitu loh. Tapi kalau misalnya aku ngajak ngobrol, dia ngajak ngobrol juga gitu. Kita setipe banget lah anaknya. Terus udah kan, di Semarang tuh udah, terus kita lanjut ke Solo. Dan roommate aku kali ini adalah Cilia. Sumpah Cilia tuh sefrekuensi banget. Enggak sih, dia tuh anaknya ekstrovert banget, sedangkan gue ambivert. Dia tuh ekstrovert parah sih menurut aku ya. Ini di Solo sih nggak ada cerita apa ya, maksudnya emang ya udah jalan seperti biasanya aja gitu loh, nggak ada yang menyeramkan atau yang kayak banget tuh, nggak ada. Tapi anaknya di Solo, waktu itu sempat ada rencana guys, kita setelah nyampe di Solo kita tuh malamnya mau nonton Insidious. Tapi ternyata karena itu film baru keluar kan ya, jadi bioskopnya tuh rame banget. Kayak kita kebagian cuman bagian row depan doang. Biasanya orang mah row depan mau ya, ini kagak mau. Beda lah guys, di bioskop dengan teater tuh beda. Gue kalau di teater dapet row depan juga gue mau, tapi kan nih di bioskop kan gak enak ya kalau row depan di bioskop, jadi kayak kayak ke atas gitu loh. Udah pada sold, betul sekali Kainau. Pokoknya kita akhirnya nggak jadi nonton Insidious karena itu udah full banget, dan akhirnya kita cuma jalan-jalan doang di mall tuh, di mall apa aku lupa lagi namanya. Di mall kita jalan-jalan, terus kita beli makanan buat di hotel, terus baru kita balik di hotel. Terima kasih diskonnya Kak Dika. Terus besoknya lagi baru kita ke zoo-nya. Dari siang jam 10 jam 11 terus sampai jam 4-an. Habis itu malamnya kita gladi resik, terus besoknya baru deh tur Solo. Begitu. Selesai gitulah ceritanya. Aku lupa mau cerita apa aja. Jadi kalau aku ingat aku cerita ya. Intinya gitu guys, tur selama di 3 kota itu. Rai, kamu di Semarang cakep banget. Iya, makasih ya Kak Vio. Cerita-cerita sebelum tidur. Hai Kak Fauzan Nasution. Kamu gak ngantuk? Aku ngantuk, tapi enggak. Soalnya ada kalian. Karena kalian menjadi teman ngobrol aku. Jadi aku gak ngantuk. Ngantuknya tadi dong. Satu terkecilin TV gimana? Dipotong-potong TV-nya.
Jasa kecilin alat elektronik keliling. Aduh, kocak. Tidur tak? Ya ini mau tidur bentar lagi. Ya kelar horornya. Apalagi ya yang horor ya? Kayak nggak ada lagi itu loh. Yang horor kayaknya. Dan aku sebenarnya bukan orang yang percaya gimana gitu. Aku tetap percaya kepada Tuhan gitu loh. Makanya ibadah guys, kuatkan ibadahmu supaya tidak seperti Kak Indira. Belong to Jesus. That's right. Justru yang takut malah kena gak sih Kak Chan, suka kamu? Iya, menurut aku iya. Foto to shoot kita horor sa. Hah, maksudnya? Maksudnya horor? Gelap soalnya. Oh, gelap ya, ya ampun. Ada tuh beberapa yang pasti gelap fotonya ya, maaf ya teman-teman. Nanti next time kita to shoot lagi ya. Bisa aja. Kejadian hal paling menyenangkan ya palingan itu sih yang di Semarang sih. Podcast horror by Raisa JKT48. Kayaknya kudu diulang sih. Iya, kayaknya kudu diulang ya tuh shoot-shootnya tuh. Ulang gak sih? Ulang lah. Siapa yang mau ditata Raisa selama 24 jam? Kapan ya tuh shoot sama Raisa? Halah. Lagu Taylor favorite kamu apa? Aduh banyak lagi. Tadi tuh aku tuh habis dengerin playlistnya Mbak Taylor Swift. By the way, kalian udah lihat video TikTok yang ini kan? Cikini Kegandania gitu ya. Itu ternyata mama papa aku udah lihat. Terus mereka ngeledek aku. Sumpah, rasa ingin kabur dari tempat itu pada saat itu. Nah, aku kira tuh mereka ngeliatnya video aku Cikini tuh yang ini loh, yang aku sama Kaola sama Cilia yang ngedance itu kan. Ternyata mereka ngeliatnya yang ada Kaola, ada Kak Asher, Cilia, Cilin, kamu teh, Cishani, Kak Eli. Yang aku tuh yang looksnya dewasa pas aku bilang Jakarta ke Jayapura. Aduh nggak paham dah sama Raisa mah, sumpah deh Raisa tuh, aduh bahaya dah. Aduh. Oke, sepertinya kita harus menyelesaikan showroom ini ya teman-teman. Mama papa pasti bangga. Enggak, mereka ngetawain aku sumpah. Tapi aku pengen ini deh, pengen bilang ke kalian. Kabar. Kan aku suka ngelihat ini kan apa namanya foto-foto dari kalian yang misalnya aku lagi stage activity atau aku lagi perform, biasanya kan ada yang suka fotoin aku kan. Terus kalau misalnya aku lihat mentionan itu, biasanya aku tuh suka savein gitu loh. Iya aku nguap, sopan dikit dong, masa nguap kayak dilihatin gitu, makanya aku mute. Ya makanya aku suka savein foto-foto yang suka kalian foto-foto yang gitu. Nah, aku tuh pernah kirim kan ke mama aku
kayak nih lihat nih gitu kan, kayak ini pekerjaan aku, cila nggak saya kayak cuman kasih lihat doang. Terus tahu nggak, ternyata mama aku ngepost di storynya dia, di story Instagramnya dia. Aku yang kayak oke. Terus jadi aku nge-share terus. Ya aku share-sharein nih, lihat nih, aku share-sharein. Mama bangga. Kesian Kelly. Mungkin Kelly tuh dia nggak ngasih kali ya ke mami aku, jadi kayak mami aku nggak ngepost di story gitu loh. Oke sudah guys, kita bacain podium aja yuk. Kita bacain podiumnya seperti biasa dari 30. Sabar guys, aku ini ya. Aku ngap dulu guys. Maaf ya. Dari 30 dong. Iya, aku biasanya bacanya dari 30. Oke. Yang ke-30, yang ke-30 ada Kak YZ. 29 ada Kak Al. 28 ada Kak Azmiat. 27 ada Kak Archelis. 26, terima kasih kakak. 25 ada Kak Biotic. 24 ada Kak Bima Pratama. 23 ada Kak Naeter. 22 ada Kak Indah Safira Kren. 21 ada Kak Fadli Aja. 20 ada Kak Naka CS Raisa. Oh gitu. Siu sesi 3. Iya Kak Sultan Siu sesi 3 juga. Maaf ke distract. 19 ada Kak David. Osinya cuman Raisa. Oke, aku percaya kamu ya. Kalau kamu sampai ngecewain aku, awas kamu. Kalian takut gak kalau digituin guys? Ke 18 ada Kak Rizky. 17 ada Kak Extra Max. 16 ada Kak Evul. 15 ada Kak Denny. 24 kok 24. 14 ada Kak Elvi. 13 ada Kak Raihan Rizky. Kangen Raisa. Kangen juga. 12 ada Kak Sobat Halu. 11 ada Kak Azra. 10 ada Kak Jie. 9 ada Kak Jackie Chan. 8 ada Kak War Pecel. 7 ada Kak Anefta. 6 ada Kak Rafa pacarku. Kalau aku pacar siapa? Pacar kamu bukan? Oke, freak. Ya, yang kelima ada Kak Pani. Keempat ada Kak Ikuy. Ketiga ada Kak Dak Dik Duk Der. Kedua ada Kak Dika. Hai Kak Dika. Dan yang pertama seperti juara umum, juara tetap ya di showroom Raisa Syifa Wardani adalah Kak Sultan Amanda. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di dalam showroom yang tidak jelas sih. Kayak aku kan ngomongnya jelas kan. Nanti kita sampai ketemu di showroom yang tanggal berapa tuh, yang bareng-bareng 24 ya. Oke semuanya. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Oke semuanya, bye-bye. Dadah. Jangan ketakutan karena saya cerita serem tadi ya. Tenang, pasti kamu akan dilindungi Tuhan selalu. Bye-bye. Dadah.